Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Asy-Syura ayat 45. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tentang perbedaan antara ya yang bersukun dan ya bertasyid dalam cara bacanya, yaitu di kata-kata min tarfin khafi. Di sini ada tanda waqaf yang lebih baik berhenti. Kita lihat dulu yang depannya dulu. Wa tarahum, ada ro yang tebal, ro tafkhim namanya, kita tebalkan ro-nya. Mim bertemu dengan ya idhar syafawi, kemudian yu'raduna, ainnya jangan lupa yu'radu, dot. Hati-hati di huruf dot ini. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha, alai menjadi i karena layin. Kemudian ini ada mat tabi, alaiha satu alif saja. Khashi'ina, huruf shin, huruf ain ini harus jelas juga, hurufnya sesuai dengan sifat-sifatnya harus tepat. Kemudian minadzulli ada tasydid zal yang ada titiknya, zalnya ini disebut dengan idgham syamsiyah, ada al bertemu dengan zal. Minadzulli yanzurun. Apabila kita tidak kuat kita berhenti saja di sini, tidak apa-apa. Kemudian kita ulangi dari yang zurun. Kalau kita berhenti berarti ini menjadi mad alid disukun karena ada huruf yang disukun, nunnya disukun setelah mad tabi'i. Ada mad tabi'i, ru ini mad tabi'i karena ada sukun waw, sebelumnya ada dhamma. Kemudian menghadapi huruf yang disukun ini disebut mad alid disukun. Bila kita mewakafkan di sini, bila kita berhenti di sini. Kalau kita terus maka ini disebut mad tabi'i saja. Yang kita tahan di sini karena ikhfa nun mati bertemu dha ya, berarti membacanya itu panjang. Sama dengan nun mati bertemu to, ini juga panjang. Kemudian ro sukun yang sebelumnya fathah ini juga ro tebal atau tafkhim atau disebut mufakhamah. Yanzuruna min tarfin khafi. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah tasydid ya di sini. Apabila kita mewakafkan sukun ya dan tasydid ya itu ada perbedaan, yaitu apabila tasydid ya ini ada penekanan ke ya-nya. Jadi ya-nya itu memang ada dua ya. Ya-nya itu kalau bertasydid itu ada dua. Kalau yang bersukun ini biasa saja seperti mad tabi'i. Misalnya ini bersukun maka membacanya khafi begitu kalau sukun. Tapi ini bukan sukun tapi tasydid. Oleh karena itu tasydid itu perbedaannya yaitu hurufnya itu kita tekan. Misalnya di sini tasydid ya berarti kita tekan ke ya. Min tarfin khafi. Jadi ada penekanan di situ. Khafi. Ini bukan mat tabi'i atau mat asli yang sukun ya sebelumnya ada kasroh, bukan. Ini adalah tasydid ya. Berbeda dengan sukun ya. Kalau sukun ya biasa itu disebut mad tabi'i belakangnya khafi tanpa penekanan. Kalau sukun ya itu tanpa penekanan.
Contoh khosirina, khosirina bukan khosirina, bukan khosirina, tidak ada penekanan kalau sukun, tapi kalau tasydid itu harus kita tekan cara membacanya. Min tarfin khafi, khafi. Jadi seperti itu, karena ini tanda wakafnya lebih baik berhenti, al waqfu aula. Kita lanjutkan. Wa qala allazina amanu innal khasirin. Amanu ada mad badal, a ini adalah mad badal. Mad badal itu terjadi pada huruf hamzah yang panjang karena disebabkan dia itu pertama kali atau asal usulnya itu adalah hamzah yang berfathah kemudian sukun hamzah. A pertamanya itu a menjadi a. Amanu ini mad badal, namanya badal artinya ganti, jadi a diganti menjadi panjang atau mad. Amanu ini adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah, antara amanu dan inna ini terpisah, kalimatnya terpisah, lain kata. Innal khasirina, ada nun yang bertasydid disebut dengan gunnah musyaddada, kemudian al khasirina ini adalah idhar qamariyah. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada khosiru anfusahum, ini juga merupakan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, kita bisa baca boleh 1, 2 atau 3 alif. Anfusahum ada ikhfa di sini, kemudian ada idhar syafawi mem bertemu dengan wawu. Kemudian wa ahlihim ini juga idhar syafawi yaumal qiyamah, kita sukunkan menjadi ha, ini disebut dengan tak marbutah. Dan tanda wakafnya sama dengan yang tadi, yaitu al waqfu aula, qaf lam ada yaknya sedikit, qalla yang kita itu singkatannya itu al waqfu aula, waqaf itu lebih utama. Ala innadz zalimina, ini juga mad jaiz munfasil ya. Kemudian ini gunnah musyaddada, kemudian ada idgham syamsiyah karena ada al bertemu dengan za, kemudian mad asli atau mad tabi'i, fi ini juga mad tabi'i, fi adzabim muqim ada idgham bi gunnah, ini kita baca dengung. Ala innadz zalimina fi adzabim muqim. Jadi ini didengungkan, kemudian belakangnya juga didengungkan karena ini mad arid lisukun. Ala innadz zalimina fi adzabim muqim. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, jadi kesimpulannya untuk materi kali ini yaitu apabila sukun ya itu dibaca mad tabi'i biasa, tapi kalau tasydid ya itu kita tekan membacanya. Kalau sukun itu khafi, kalau kita tasydid khafi. Begitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.